wal yasnaka baitaka. Kata Rasulullah, keselamatan itu adalah hendaklah engkau banyak diam di rumahmu. Kemudian wabki ala khoti'aka, dan kemudian tangisilah dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Jika kemudian engkau lakukan itu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan hatimu. Mulane diomongkan nang hadis Nabi, dewek nek kepengin selamat di dalam hidup, di antaranya adalah jaga lisan, tetap di rumahmu, dan kemudian tangisi dosa-dosamu. Makanya seorang ulama tabi'in melihat dari sini kemudian berkata, wal yambaghi likulli muslim, hendaklah seorang muslim itu memiliki tempat di rumahnya, satu tempat yang dimana tempat duduk untuk memohon ampun kepada Allah dan menangis kepada Allah atas segala dosa yang telah ia lakukan. Mulai dewek nang omah iku dunia dua tempat khusus, ora ketang mung hanya sekedar 1 meter kali ukuran 1 meter atau ukuran 1 sejadah tempat kita bersujud nantinya. Itu punya tempat seperti itu, kemudian jangan duduk bersimpuh mohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Inilah yang namanya keselamatan. Jika engkau panjenengan lakukan seperti itu, maka hati yang tadinya jauh, hati yang tadinya hampa, panjenengan bisa dapatkan kembali. Lantas berikutnya, wasata rajulun ila ba'dil ngarifin wahsata yajiduha fin nafsi. Suatu kali ada seorang laki-laki, dia mengadukan kepada tokoh tabi'in, seorang yang arif dan bijaksana, tentang gersangnya hati, tentang hampanya hati, tentang jauhnya hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki mengadu kepada tokoh ulama tabi'in di zaman dulu. Ia mengadukan, kenapa hidupku seakan-akan merasa hampa, padahal harta itu ada. Kenapa pula kemudian hatiku merasa jauh dari Allah, sehingga kemudian aku susah untuk beramal soleh. Kenapa wahai seorang ulama? Tunjukkan kepadaku apa penyebabnya. Lantas faqala lahu, kemudian berkata yaitu ulama itu, yaitu seorang salafus soleh dari tokoh tabi'in arifin, dia kemudian berkata, in idza kunta qad ahsyaitaka dunub, jika keadaanmu itu sungguh yang membuat engkau gersang, hampa, jauh dari Allah adalah ad-dunubu, dosa-dosa. Kalimatnya seperti itu. Dosa-dosa itu yang menyebabkan Anda itu merasakan seperti itu. Jauh hatinya dari Allah, hampa hatinya dari Allah, jiwa kosong, sehingga itu permasalahannya karena dosa. Wada'ha, maka tinggalkanlah dosa-dosa, maka engkau akan menemukan hatimu kembali, dan engkau menemukan nikmat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Anak seorang ulama ditakoni nang wong lanang, jawabannya gue dosa gue sing mereka kados mekaten. Maka jika panjenengan merasakan seperti itu, tinggalkan maksiat, maka engkau akan menemukan hatimu. Engkau akan bahagia, engkau akan merasa tenang, engkau akan merasa betul-betul di dalam jiwa mendapatkan siraman segar, sebagaimana tanaman yang tadinya mengering kemudian disiram air hujan lantas tumbuh menghijau, seakan-akan seperti itu. Kemudian lantas laki-laki itu mendapat nasihat yang seperti itu, kemudian dia menangis, kemudian dia berkata, al-an ajidu qalbi, katanya, sekarang aku barulah menemukan hatiku. Jadi terus ngomong, siki yang nembe ketemu hatiku yang selama ini pergi entah kemana, jauh hampa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Makanya oleh karena itulah disebutkan dari Uqbah bin Amr, ini hadis. Tadi ada hadis dari Uqbah bin Amr. Kultu, aku berkata, yaitu Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr berkata, ya Rasulullah, mana jatuh? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan keselamatan itu? Jawabnya Rasulullah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik ngalaika lisanaka,
tahanlah, cegahlah lisanmu. Kata Rasulullah, keselamatan itu adalah cegahlah, tahanlah lisanmu. Yang ini maksudnya adalah menahan lisan untuk berkata-kata atau untuk mengatakan sesuatu dusta, bohong, kemudian yang mengandung permusuhan, tahan. Itu keselamatan. Kalau Anda mampu menahannya. Makanya kemudian surga itu rindu. Yang namanya surga, al-jannatun mustaq ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Sampean kalau rindu kepada surga, lumrah dan wajar. Tapi kalau surga rindu kepada jenengan, ini suatu yang Masya Allah. Kan Masya Allah ya. Kalau kita semuanya yang ada di musola ini, ya kita merindukan surga. Kita menghendaki surga, itu pantas dan lumrah, wajar. Karena kita hamba Allah. Tapi kalau surga yang rindu kepada jenengan, ini Masya Allah. Ini hebat manusianya. Makanya kemudian kalimatnya, al-jannatu mustaqun ila arba'in nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Berarti 4 golongan ini spesial. Di antaranya 4 golongan itu adalah hifdzul lisani, mampu menjaga lisan. Mulanya Rasulullah tatkala ditanya, jagalah lisan. Tapi seperti ini, yang namanya menjaga lisan itu sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Sampai kalau suatu saat melihat anak, melihat orang yang ada di bawah kita berbuat maksiat kepada Allah, kemudian jenengan mencegah lisan karena mengacu kepada hadis Rasulullah kan seperti ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari, lebih baik dia katakan sesuatu yang baik. Jika tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Tapi yang namanya diam atau tutup lisan itu tidak selamanya menyelamatkan. Kalau seandainya panjenengan melihat perbuatan maksiat yang dilakukan anak-anak Anda, panjenengan diam, menurut Umar bin Khattab, jenengane syakatu syaitan, diamnya setan. Berarti sing jenengane meneng ya, kudune wong tua kan anak mandan cerewet, ini sing selamat. Bukan berarti kemudian kita daripada yang mending meneng bae. Iki jenengane menenge setan menurut Umar bin Khattab. Salat maghrib pateni HP-ne wis musim aja gimana baik. Dengan yang seperti itu bagus. Kalau mengacu kepada hadis ini, maka di sini disebutkan bahwa keselamatan itu adalah itu cegahlah lisan, tahanlah lisan supaya tidak berkata-kata yang tidak baik atau perkataan segala yang berbau dosa. Karena perkataan kan hukumnya ada 3. Perkataan hukumnya wajib, perkataan hukumnya sunnah, perkataan hukumnya haram. Perkataan hukumnya wajib, tatkala panjenengan melihat kemungkaran, maka panjenengan disuruh untuk mengucapkan yang baik. Jangan, wajib. Perkataan yang sunnah, tatkala panjenengan memerintah untuk mengajak orang untuk berbuat baik. Ayo kita mari sama-sama menuju kepada Allah untuk banyak-banyak istighfar. Perkataan sunnah. Panjenengan ngomong seperti itu mendapat pahala. Perkataan haram adalah perkataan yang dusta, mengandung permusuhan, kebencian, ghibah atau yang lain-lain. Jenengannya perkataan dusta. Karena hukumnya ada 3. Dan kita mulai dari tidur sampai tidur kembali senantiasa kemudian yaitu diisi oleh lisan-lisan kita dengan berbicara. Maka hukumnya ada 3. Ana mening sing mubah ke omongan sing ora dosa, kemudian ora berpahala. Jadi ora dosa, ora ana pahalanya. Tidak berdosa, tidak ada pahala, juga ada. Perkataan hukumnya seperti itu. Makanya di sini kemudian disebutkan tahanan lisan. Dan berikutnya, wal yasnaka baitaka. Kata Rasulullah, keselamatan itu adalah hendaklah engkau banyak diam di rumahmu. Kemudian wabki ala khoti'aka, dan kemudian tangisilah dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Jika kemudian engkau lakukan itu, maka engkau akan mendapatkan keselamatan hatimu. Mulane diomongkan nang hadis Nabi, dewek nek kepengin selamat di dalam hidup, di antaranya adalah jaga lisan, tetap di rumahmu, dan kemudian tangisi dosa-dosamu. Makanya seorang ulama tabi'in melihat dari sini kemudian berkata, wal yambaghi likulli muslim, hendaklah seorang muslim itu memiliki tempat di rumahnya, satu tempat yang dimana tempat duduk untuk memohon ampun kepada Allah dan menangis kepada Allah atas segala dosa yang telah ia lakukan. Mulai dewek nang omah iku dunia duwe tempat khusus, ora keteng mung hanya sekedar 1 meter kali ukuran 1 meter atau ukuran 1 sejadah,
tempat kita bersujud nantinya, itu punya tempat seperti itu, kemudian jenengan duduk bersimpuh, mohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Inilah yang namanya keselamatan. Jika engkau panjenengan lakukan seperti itu, maka hati yang tadinya jauh, hati yang tadinya hampa, panjenengan bisa dapatkan kembali. Itu seperti itu. Masya Allah ya. Dan berikutnya adalah al-wahsyatu, dampak yang nomor berikutnya. Dosa, dampak yang nomor berikutnya. Al-wahsyatu allati tahsulu bainahu bainan nas. Wala siyama ahlul khair minhum. Yaitu jarak atau hampa, atau kemudian jarak yang jauh yang nanti akan didapati orang yang berdosa, yaitu jarak antara manusia lainnya, karena terlebih teristimewa kepada orang-orang yang soleh dan ahli kebaikan. Panjenengan kalau berbuat dosa, nanti terjadi jarak antara jenengan dengan manusia lainnya, terutama orang-orang soleh. Jadi panjenengan bisa seperti ini. Panjenengan suatu saat kemudian ahli sholat, ahli ibadah, suatu saat panjenengan berubah melakukan dosa terang-terangan, maka jenengan hatinya garap kumpul mendingan bibong soleh, ki hati ini kayak orang tekan, aduh nyusi surat ngaji, siki nyusi surat ibadah, aku ku nek nang kana jagung ki isi iwe. Sebagaimana panjenengan ki kepenak ditengeri yang namanya orang soleh, yang namanya kemudian manusia yang tidak terkena ini, maka tatkala kemudian dia duduk di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dosa, hatinya betah. Sampai anek jadi ahli ibadah, ahli ngaji, ahli beramal soleh, didudukan jagongna. Misal contoh di jagongna lawan tempat karaokean, sejam ben jenengan ora betah. Kini jenengan hatinya bagus. Begitu sebaliknya, orang-orang yang seperti itu jagongna nang kene ngaji, ya ora betah. Iya, upana saya diruk ya. Iya, karena hati kita bisa ngelenggoni, nek darah kan setengah-setengah ya. Iya, setengah. Nek setengah-setengah ya. Ngaji, yang ngantuk nangkane ya cokane mandan betah. Wah, ki angel gitu sing kayak gini angel gitu. Angel gitu. Iya, nang kelutukan betah gitu bisa lagi masuk. Ini seperti ini yang namanya ini, maka orang yang namanya pengaruh dosa adalah terjadi jarak antara manusia dengan manusia lainnya, terutama adalah orang-orang yang soleh dan ahli kebaikan. Sampai maunya ahli soleh, ahli kebaikan, satu kali melakukan dosa terang-terangan, maka jenengan akan terjadi jarak yang jauh dengan orang-orang soleh yang tadinya teman-teman akrab Anda. Perasaannya anak baik, wah, aku nyambung ditakoni. Jadi ini perasaannya dia, karena itu jarak yang jauh ngono-ngono. Sampai ya. Suatu saat dia biasa ngaji, suara banget ngaji mending nungisin punya buku ditakut ini suara mangkat janjiannya perasaan saja, karena jarak antara dirinya sudah terada dosa-dosa yang ia lakukan, sehingga sampai kemudian dia berbuat seperti itu. Nah, kalau dimasukkan di dalam hatinya perasaan yang seperti itu, kira bakal bisa dilempar mulai gue ngetes dewek ke hati yang selama nama bukan jenengan suk nabe nang kelutukan nek betah ya berarti sih bahaya. Iya bahaya ya waktu sih betah cuma sih nang kene iki. Iya seperti itu maksudnya. Nah kemudian berikutnya fa innahu yajidu wahsah bainahu wa bainahum, maka sesungguhnya akan didapati keterasingan, hampa dan asing. Orang-orang yang seperti itu, engkau neng jagong ngambil wong soleh, jadi di mana asing. Padahal maunya akrab. Lah, nyong isin dah. Padahal tadinya akrab karena memang dosa yang ia lakukan dulu. Deweke mau neng ngaji terus jadi ahli nyipat mungkin. Cipat boleh 11, 5, 11, mention, check and then dumbe kabeh tenggak kabeh. Terus begitu itu kepengen ngaji maning. Pengen maning iki dadi anak jarak. Aduh. Nyong isin lah siki. Jadi kelingannya langsung kebayang dosa-dosa. Nah, itu karena permasalahan ada dosa-dosa. Sampean juga sama. Sampean kalau sudah menjadi ahli ngaji, ahli seperti itu, jagongan nang tempat minuman,
akibat nyipat sampean ora bakal betah nek atine sampean apik nek sing bingungi sing betah nang kono malah ngurmati lah segelek ayo sing bingungi nek sing iki mbuken nang ibu kok iki disinggung kok bingung yang sing model iki ya sing setengah-setengah iki bingungi pokoknya perkara sing setengah-setengah iki bingungi mulane jenengane wong setengah-setengah ora udi kan iya iya setengah-setengah ora udi sampean bilang wong ya iya kan ya jenenge wong setengah-setengah iki jenenge wong ora genep iya kan mulane ora uli nangisen dadi wong setengah-setengah kalau mau baik baik sekalian kalau mau jelek jelek sekalian aja bingungi gue iya mulai sampai suatu saat kemudian berada di posisi tengah-tengah seperti itu kita langsung anak ngomong aja bingungi melbu sisan metu ya metu sisan gue kan seperti itu ya karena ini permasalahannya adalah pertengahan istilah bahasa dewek oh kanu wong ora genep berarti isiana setengah sing kudu 3 nepi waduh bukan yang kanda sing elek ini kanda sing atau dulu itu kanda sampean kok jenengan lagi singgung jenengan mau ngaji lagi kanda sing elek dek sing apik-apik kabeh gue seperti itu dan berikutnya wa kullama kuwiyatil kalwahsah jika rasa gersang itu atau rasa jauhnya hati dengan orang-orang soleh itu tambah kuat atau dosanya itu tambah nek dosanya semakin tambah maka semakin tambah jauh pula dengan majelis-majelis orang-orang yang soleh. Mungkin kalau seandainya ada yang bertanya seperti ini ada seorang ulama bertanya ya Syekh kami mendapati teman dulu dia adalah ahli majelis taklim selama itu berpuluh-puluh tahun duduk bersama kami. Tapi hari ini kemudian kami tidak melihat di majelis taklim manapun. Apa sesungguhnya yang terjadi di antara diri ini? Apa yang sesungguhnya terjadi dengannya? Dijawab oleh ulama itu, al-ma'asi, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Masya Allah seperti itu ya. Dia berarti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau menurut ulama tabi'in. Tapi nek dewek ora nek dewek anu misal ngaji nang kene wis biasa anu ora keton berarti anu ngaji di tempat yang lain malah nang kana 3 jam Masya Allah Masya Allah itu seperti itu artinya kalau semakin kuat dosa-dosanya maka semakin jauh pula jarak antara dirinya dengan Allah karena kedekatan hati maka itu yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi sampean kalau suatu saat ingin mengecek hati ini dewek kayak apa sampai dengan nang Jakarta jagung nang bis ya ketemu nih kan bising ahli ngaji ceritanya ngaji sampean wong di aku wong Boyolali cerita ngaji bla 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 karena pada ngaji hati ini ketemu tapi sampean kemudian ahli cipat ketemu nang bis ya hampir ahli cipat juga ceritanya main semua pokoknya macam-macam ya kan kayak sini pernah ngalamin guyu mesti nang Jakarta pun kok begitu ketemu nang Jakarta entuk kontrakan entuk tanggal kontrakan atau teman kontrak ya sama seperti itu karena jiwa manusia hati manusia seperti itu sebagaimana hadis Rasulullah disebutkan sing jenenge Rasulullah menyebutkan sing jenengane jiwa manusia itu juyus pasukan-pasukan yang digerahkan sing jenengane jiwa-jiwa manusia itu seperti pasukan yang digerahkan bala tentara pasukan yang digerahkan maka jika jiwa itu mengenalnya satu dengan yang lainnya maka akan menemukan kecocokannya tapi kalau kemudian jiwa itu tidak menemukannya akan berselisih contoh sampean numpak nang bis sampean ahli ngaji jagung ngambil wong cerita bla bla masalah itu jenis-jenis minuman jenengan langsung pindah Indonesia mas untuk pindah karena jenengan ora cocok tapi sing bingung ya mau sing setengah sing bingung lah karena jiwa manusia sebenarnya bisa dilemboni sampean kalau suatu saat kemudian menjadi ahli khair atau ahli kebaikan tempat duduk atau kemudian kawan sahabat seperti itu seperti itu kedekatan hatinya itu seperti itu tidak bakal bisa dibohongi karena ini permasalahannya adalah pengaruh dosa-dosa yang dilakukan berarti ini sampai poin yang nomor 4 Insya Allah poinnya ini ada sekitar 50-an yang disebutkan di dalam kitab ini ya 50-an dengan segala penjelasannya
Iya, saya kira seperti itu. Berarti jangan ilmu temut sampai nomor 4 besok, berarti pertemuan selanjutnya sampai nomor 5 dan seterusnya. Mudah-mudahan kitab ini selesai. Saya kira kitab ini cocok, pantas untuk mengobati jiwa yang hari ini mungkin belum ketemu jiwanya. Pantas pula kemudian untuk hati kita yang selama ini kemudian kita ingin mendapatkan hati kita kembali. Ya, mudah-mudahan dengan majelis taklim ini Allah memberi keberkahan dan keselamatan kepada jiwa-jiwa dan hati kita semua. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Nek nggak ada yang ditanyakan ya sudah, saya bener dengan mesti pengen metap. Gitu. Cukup ya. Nah, itu ada majelis taklim mubitawati Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.